Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan bercerita tentang larutan dan konsentrasi larutan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang larutan dan konsentrasi larutan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu YouTube channel ini ya. Baik, kita mulai dari unsur-unsur penyusun larutan. Larutan terdiri dari zat terlarut dan juga pelarut, di mana jumlah atau komposisi zat terlarut lebih sedikit daripada jumlah pelarut. Kemudian, kelarutan suatu zat dalam air dipengaruhi oleh yang pertama itu suhu. Semakin tinggi suhu, maka kelarutan suatu zat akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutan suatu zat akan semakin besar. Kemudian pengadukan. Pengadukan merupakan menjadi salah satu faktor yang mempercepat kelarutan. Semakin cepat pengadukan, maka kelarutan suatu zat akan semakin cepat. Kemudian cara menyiapkan larutan. Di sini merupakan cara penyiapan larutan standar primer. Untuk membuat larutan standar primer berarti kita membutuhkan neraca analitik. Kemudian ini merupakan labu ukur. Kenapa kita membutuhkan kedua alat ini? Yang pertama neraca analitik dan labu ukur, karena di sini kita membuat larutan standar primer, di mana untuk membuat larutan standar primer kita membutuhkan alat yang teliti. Kemudian sifat-sifat spesies zat terlarut dalam air. Ini contohnya pelarut yang kita gunakan adalah air ya. Ini larutan berair dari spesies molekul. Ini merupakan molekul fruktosa. Molekul fruktosa ini tidak mengandung air, akan tetapi dia memiliki gugus hidroksil yang nantinya akan menjadi latar belakang adanya interaksi di kutub antara gugus hidroksil dengan air. Ini air. Di mana atom H dari gugus hidroksil, karena dia atom H yang putih, setiap yang putih ini adalah atom H. Ini atom H, yang orange ini adalah O, kemudian yang hitam ini adalah C. Kemudian setiap atom H akan berikatan dengan atom O dari air. Begitu juga dengan atom H dari air akan berikatan dengan atom O dari fruktosa. Ini seperti ini. Kalau ini atom H yang berikatan dengan atom O. Kemudian larutan berair dari spesies ionik atau elektrolit. Di sini ada larutan elektrolit K2SO4. Pada larutan K2SO4 ini, setiap ion positif akan selalu dikelilingi oleh ion negatif. Sebaliknya, ion negatif akan selalu dikelilingi oleh ion positif. Di sini, yang ion positif di sini adalah K. Ini yang ionik ya. Kemudian yang negatifnya adalah SO4 2-. Yang setiap yang berwarna orange ini, yang orange yang gede-gede adalah SO4 2-. Sedangkan yang warna ungu itu K+. Kemudian ada yang putih 2, kemudian orange 1, itu adalah H2O yang melambangkan H2O. Maka di sini dapat kita lihat setiap ion K+ akan selalu dikelilingi oleh ini K+. Setiap ion K+ akan selalu dikelilingi oleh ion negatif dari air. Ion negatif dari air adalah O. Ini adalah oksigen. Kemudian ion negatif dari SO4 2- selalu dikelilingi oleh ion positif yang berasal dari air. Ion positif dari air adalah atom H. Selanjutnya, konsentrasi larutan. Jika kita berbicara tentang larutan, berarti kita akan berbicara juga tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi suatu larutan tersebut ada beberapa satuan. Yang pertama yaitu molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau secara ringkasnya N per liter. N merupakan mol. Kemudian ini rumusnya, M sama dengan N per V, di mana V dalam satuan liter, atau sama dengan gram per mr dikali V. Gram per mr merupakan mol. Kemudian
normalitas. Normalitas menyatakan banyaknya mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau dapat kita singkat dengan N ekivalen per liter larutan. N sama dengan N ekivalen per V, di mana V dalam satuan liter. Kemudian N ekivalen ini dapat dicari dengan gram per BE. Pada molaritas gram per mR, maka pada normalitas gram per BE. Bagaimana cara mencari BE? Cara mencari BE adalah BE sama dengan mR per N. BE atau berat ekivalen, ini berat ekivalen. Berat ekivalen dari masing-masing zat tersebut itu berbeda. Untuk memperoleh nilai BE dari suatu larutan dapat dipengaruhi oleh sifat asam atau basa. Jika zat kita adalah asam, nilai BE dipengaruhi oleh jumlah H+ yang dilepaskan. Jika zat kita basa, maka dipengaruhi oleh jumlah OH- yang dilepaskan. Yang kedua, itu dipengaruhi oleh reaksi oksidasi, di mana ini berdasarkan jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima. Nah, N inilah yang nantinya diisi dengan nilai H+ atau OH- yang dilepaskan atau elektron yang dilepaskan atau yang diterima. Selanjutnya molalitas. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut. Mol zat terlarut ini mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Ini rumusnya M sama dengan mol zat terlarut dalam kilogram pelarut. Selanjutnya persen komposisi. Persen komposisi ini ada 3. Yang pertama persen massa. Persen massa diperoleh dari massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Kemudian persen volume. Persen volume merupakan volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Selanjutnya persen berat per volume. Persen berat per volume sama dengan berat zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Misalnya NaOH 10% berat per berat. Artinya 10 gram NaOH dalam 100 gram larutan. Begitu juga selanjutnya misalnya alkohol 70%. Alkohol 70% menyatakan 70 ml zat terlarut atau alkohol dalam 1000 ml larutan. Ini persen V per V. Begitu juga dengan persen berat per volume. Selanjutnya ppm. ppm atau part per million yang menyatakan berat zat terlarut dibagi dengan berat larutan dikali 10 pangkat 6. Atau yang lebih singkat, ppm sama dengan miligram per liter. Itu yang paling umum, miligram zat terlarut dalam 1 liter atau dalam liter larutan. Kemudian ppb. ppb merupakan berat zat terlarut dalam larutan dibagi berat larutan dikali 10 pangkat 9. Tahu yang lebih singkat atau yang paling mudah untuk dicerna, ppb sama dengan mikrogram per liter. Mikrogram zat terlarut dalam liter larutan. Untuk lebih memahami lagi tentang konsentrasi larutan, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Contoh berapa gram KNaOH dengan berat molekul 40 yang terlarut dalam 250 ml larutan NaOH 0,4 M. Kita buat terlebih dahulu diketahui. Yang diketahui adalah BM NaOH sama dengan 40. Kemudian volume larutannya 250 ml dan konsentrasi NaOH 0,4 M. Yang ditanya gram NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 0,4 M. Maka kita buat terlebih dahulu rumus dari molaritas tadi adalah gram per mR dikali, karena volumenya adalah mili, kita langsung masukkan 1000 per V. Kenapa 1000 per V? Tadi belum kita jelaskan
ada lagi rumus lainnya, M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Kenapa 1000 per V? Ini karena volume dalam mililiter. Jika nantinya saudara mendapatkan volume dalam mililiter, berarti rumus yang saudara gunakan adalah yang M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Volume dalam mililiter. Maka masukkan nilai-nilai yang diketahui, M-nya 0,4 M sama dengan gram adalah yang akan dicari. MR ini sama dengan BM atau berat molekul, yaitu 40 gram per mol. Satuannya gram per mol dikali 1000 per 250 ml. Kemudian karena yang dicari adalah gram, maka dapat kita pindah ruaskan. Gram sama dengan, berarti ini kali silang ya, 0,4 M dikali 40 gram per mol dikali 250 ml dibagi 1000. Kemudian 1000 ini bisa dibagi dengan 250. 1000 dibagi 250 ini 4. Ini habis 1. Yang 40 bisa dibagi dengan 4, jadinya 10. Maka massa NaOH yang harus ditimbang adalah 4 gram. Selanjutnya, contoh 30 gram asam asetat molekul 60 dilarutkan dalam air 45 gram air dengan berat molekul 18. Ditanya konsentrasi larutan dalam persen. Kita buat terlebih dahulu yang diketahui. Massa asetat sama dengan 30 gram. Massa air 45 gram. Di sini kan juga diketahui BM dari masing-masing, ada asetat dan BM dari air. Akan tetapi karena kita cuma mencari persen, jadi kita cuma langsung buat ditanya. BM itu tidak kita perlukan di sini, maka kita langsung buat yang ditanya adalah persen. Kemudian kalau di sini satuannya sama-sama gram, berarti yang ditanya adalah persen B per B. Maka jawab persen B per B sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Massa larutan sama dengan massa asetat ditambah massa air sama dengan 30 gram ditambah 45 gram sama dengan 75 gram. Maka persen B per B sama dengan massa zat terlarut tadi 30 gram. Yang menjadi zat terlarut di sini adalah asetat ya. Dibagi 75 gram larutan dikali 100% sama dengan 40%. Ini 40%. Contoh berikutnya 4,9 gram H2SO4 dengan berat molekul 98 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 400 ml. Hitunglah kenormalan larutan. Di sini ingat yang ditanya adalah kenormalan. N kita harus ingat N sama dengan gram per BE dikali V. Ini V dalam liter. Kalau V dalam mililiter berarti N sama dengan gram per BE dikali 1000 per V. Ini volume dalam mililiter. Maka kita buat yang diketahui terlebih dahulu. Massa H2SO4 4,98 gram. Berat molekul H2SO4 sama dengan 98. Volume larutan 400 mililiter. Ditanya normalitas larutan. Maka rumus yang kita gunakan karena volume kita dalam mililiter, maka rumus yang kita gunakan adalah yang ini. N sama dengan gram per BE kali 1000 per volume. Kemudian bagaimana dengan BE H2SO4? Karena yang diketahui baru BM H2SO4. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah H+ yang dilepaskan dari H2SO4. Kenapa jumlah H+? Karena H2SO4 merupakan asam. Maka H2SO4 di dalam air kan melepaskan 2H+ ditambah SO4 2-. Maka BE dari H2SO4 sama dengan
BM dibagi N sama dengan BM-nya 98 dibagi 2 sama dengan 49. Maka N sama dengan gram per BE dikali 1000 per V sama dengan 4,9 gram dibagi 49 gram per mol dikali 1000 per 400 mililiter. Yang ini bisa dicoret, 400 ini nolnya bisa dicoret, sama-sama dibagi 100, maka sisa 10 per 4. Kemudian untuk lebih memudahkan lagi, 10 ini bisa dicoret, ini dibagi 10, 10 bagi 10 1, yang ini jika dibagi 10 dapatnya 4,9. 4,9 ini bisa dicoret jadinya 1, berarti sisanya ini coret ya, gram per gram. Kemudian sisanya 1 per 4 mol per liter sama dengan 0,25 N. Cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan tambahan pemahaman bagi saudara dalam mempelajari tentang larutan dan konsentrasi larutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. See you in the next video.